Oke, nomor 1 dibaca Renhat coba. Yang keras suaranya ya. Penampakan alam adalah segala sesuatu hasil aktivitas manusia yang tampak di permukaan bumi. B. Segala sesuatu yang terlihat di bumi akibat campur tangan makhluk hidup. C. Segala sesuatu yang dapat dibuat oleh manusia untuk memperindah alam. D. Segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Jawabannya apa, Renhat, kalau menurutmu? Yang lain diam. Coba. Kalau menurut Renhat, jawaban yang apa? Yang A, B, C, atau D? D. Yang D. Oke. Jadi jawabannya yang benar D. Penampakan alam adalah segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Halo, Pak. Yang mana tadi Pak? Yang A, B, C, D? D. 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 Latihan ulangan bab 1 cek. Nomor 2, Nana. Pak Guru yang baca aja ya biar cepet ya. Ini soalnya banyak ya. Nanti kamu yang Pak Guru tunjuk jawab kamu ya. Kalian ya. Nomor 2, kenampakan alam daratan yang biasanya memiliki ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut disebut C. Iten. Jawabanmu apa, Ten? Nomor 2. Gunung. Bukit. Gunung, bukit, delta, lembah, apa? Gunung. Ya, jawabannya gunung. Silahkan ditandai jawabannya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Perhatikan gambarnya. Kenampakan alam tersebut sering dimanfaatkan untuk A. Pertanian padi, perkebunan kopi, peternakan sapi perah, tempat wisata dan pelabuhan. Jawabannya apa? Tempat wisata. Tempat wisata dan pelabuhan. Ya, tempat wisata dan pelabuhan. Silahkan ditandai jawabannya. Pak, Robert. Ya. Nomor 1 tadi apa, Pak? D. Nomor 1 D. Nomor 4 ya. Kita agak cepat ya karena soalnya banyak ya. Ya. Berikut pernyataan yang benar mengenai pengertian lembah yaitu A. Daratan yang berbatasan langsung dengan laut. B. Permukaan bumi yang menjulang tinggi hingga 1000 meter di atas permukaan laut. C. Permukaan bumi berupa daratan yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan. D. Daratan yang berada di muara sungai atau pertemuan air sungai dengan air laut. Jawabannya yang benar? D. 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 D apa D? D. Ada yang D, ada yang C, ada yang B. Mana yang benar? Jawabannya yang benar adalah C. Cacing. Nomor 5. Ya benar. Nomor 5 ya. Gunung memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Salah satunya A. Pelabuhan alami. B. Tempat penghasil garam. C. Tempat penyimpanan air. D. Penahan ombak dari laut. Jawabannya? Jawabannya yang benar cacing. Cacing C. Siapa? Ya. Nomor 6. Berikut pernyataan yang benar mengenai gunung aktif adalah A. Masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi dan letusan.
B. Menghasilkan barang tambang berupa batu bara. C. Memiliki ketinggian kurang dari 1000 meter. D. Berada di dekat pantai. Yang benar? Jawabannya yang benar adalah deng 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 deng. Amin. Yang nomor 5 jawabannya apa? Nomor 5 C. Jawabannya apa Pak tadi? C. C. Tempat penyimpanan air. Yang nomor 6. Nomor 6A. Nomor 6. Nomor 7 nak. Sekarang nak. Kurang. Lembah yang sisi-sisinya sangat sempit dan terjal disebut. Siapa yang tahu? Jurang, tebing, lereng, bukit. Jawabannya yang benar A. Jurang. Nomor 8. Pantai merupakan wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan Laut. ya, laut. A. A ya. Nomor 9 ya. Penampakan alam perairan yang panjang dan luas di daratan disebut. Jawabannya yang benar sungai. C. Sungai. Nomor 10. Penampakan alam perairan yang biasa dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram adalah Terjun. Jawabannya sungai. Nah, air terjun itu tempat wisata. Sungai, jawabannya sungai. Apa, Pak? C. Yang nomor 10 C. Ya. Yang nomor 11. Nomor 11. Salah satu ciri-ciri laut adalah apa? Jawabannya? A, B, C, D. B. Jawabannya yang tepat adalah B. Termasuk jenis penampakan alam perairan. B ya, coba ditandai jawabannya. Nomor 12. Penampakan alam di daratan berupa cekungan yang dalam dan luas serta terisi oleh air disebut. Jawabannya C. Danau. Pak. Ya. Pak Robert. Ya. Pak itu apa, Pak? Aku nggak ngerti, Pak. Dibaca loh. Makanya baca. Nomor 11 berapa, Pak? Kan ada penjelasannya di buku. 11 B. Kemarin kan udah Pak Guru jelasin juga. Hah? Nomor 13 ya, lanjut dulu ya, lanjut dulu. Perhatikan gambar berikut. Pak. Ya. Penampakan alam perairan tersebut dapat dimanfaatkan untuk olahraga. Apa? Jawabannya kano. Salah. Kano, bukan Vano ya. Salah ngomong ya. Kano jawabannya. Laut yang sangat luas dan dalam disebut
Samudra. Ya, nomor 14 jawabannya samudra. Yang nomor 15 B, Pak. Ya nanti dibaca dulu. Nomor 15 ya. Laut memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah B. ya, jawabannya yang B. Dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Nah, sekarang ke isian. B. Isian ya. Nomor berapa? Ya, Makan alam dibagi menjadi apa nak? Siapa yang mau tanya tadi? darat dan ke alam. Ya. Pak, saya jawabannya di buku yang B itu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa untuk belajar kalian. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang lanjut ke isian ya. Apa? Ya. Tadi yang nomor 15 apa? B. Jawabannya B yang nomor 15. Sekarang ini kita yang mana? Yang B sesuai dengan jawaban yang tepat. Istilah dengan jawaban yang tepat, anak. Kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenampakan alam titik-titik dan kenampakan alam titik-titik. Jawabannya apa? Makan alam darat dan alam air. Alam air. Ya, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Berapa, Pak? Nomor 1. Yang B ya, Pak? Nomor 1 yang B. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Datang semudah dimanfaatkan untuk berbagi bidang, contohnya antara lain tani, Nomor 2. Nomor 2. Daratan rendah dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Contohnya antara lain apa? Kalau daratan rendah itu dimanfaatkan untuk apa, anak-anak? sawah, Ya, ada pertanian, Sawah, ada peternakan, perindustrian, pemukiman. Nah, itu jawabannya. Pertanian, nomor 2 ya, Pak. pertanian, peternakan, Bentar, Pak. perindustrian, dan pemukiman. Nanti Pak Guru ulangi. Peternakan, Pak. Apa, Pak? Pertanian, peternakan, perindustrian, dan pemukiman. Belum, Pak. Habis peternakan apa, Pak? Pak, ini nomor 2 kan, Pak? Ya, nomor 2. Peternakan habis itu apa, Pak? Perindustrian. Peternakan, perindustrian, dan pemukiman. Tuh, lihat di chatting tuh. Jawaban nomor 2. Nomor 3 ya. Lupa. Ya, ya. Apa, Pak? Yang terakhir, Pak? Lihat di chat. Kan ada chatnya itu udah Pak Guru tulis tuh. Kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nggak ada. Pertanian, peternakan,
perindustrian, pemukiman. Pemukiman itu kalau dipakai untuk buat rumah itu namanya untuk pemukiman penduduk. Ya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Nah. Nomor 3 ya. Nomor 3. Yang lain mulutnya ditutup dulu, dengarkan Pak Guru dulu. Daratan yang berada di muara sungai atau pertemuan aliran air sungai dengan air laut disebut Pantai. apa? Pantai. Ya disebut dengan sungai lah. Sungai. Apa? Sungai. Sungai. Pak, yang nomor 3 jawabannya sungai ya? Iya, sungai. 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 Akan alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kenampakan alam titik-titik, Alam daratan dan kenampakan alam perairan. Itu udah dijawab ini. kenampakan alam Kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Nomor 4. Saat meletus, gunung aktif mengeluarkan material berupa Obsidian. Lava. ada magma, koma, lahar, koma, magma, koma, lahar, koma. Pelahar ya, Pak. Iya. Magma, lahar, dan abu batu. Pelahar habis itu apa, Pak? Abu batu. Larva. Abu batu. Abu batu ya, Pak. Magma, lahar, dan abu batu. Iya, Magma, pelahar, dan abu batu ya, Pak. Yoi. Habis larva, Pak. Apa, Pak? Tanpa. Nggak ada larva. Nggak ada Lahar bukan larva. larva. Kali. Lahar bukan larva. Lahar. Abu batu yang terakhir abu batu. Sudah? Kita yang disebut Nomor 5 ya. Nomor 5. Daratan yang dikelilingi oleh perbukitan disebut dengan kubah. ya, jawabannya nomor 5 adalah lembah. lebah, Lembah. 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 Iya, lembah. Lembah. Nomor 6. Daratan yang selalu digenangi air disebut Sawah. ya, jawabannya adalah rawa. oh, rawa. Rawa apa sawah sih? Sawah. Ya, benar sawah. Rawa kan, Pak? Ya, rawa. Nomor 7 ya. Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau. Ya, jawabannya adalah vulkanik. Ya, vulkanik.
vulkanik. Danau vulkanik. Nomor 8. Nomor 8, olahraga selancar memanfaatkan ombak dari Laut. ya, jawabannya adalah laut. Nomor 8 ya, Pak. Ya. Oke. Sawah sama sawah bedanya dari mana? Sekarang kalian nomor 9 lihat tuh. Gambar apa itu? Sawah. Penampakan alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk Tangkap ikan. 1 ya, Pak. Menangkap ikan. Menangkap 9 deh. mencari ikan. Jawabannya mencari ikan. Mengalihkan. Mencari ikan dan tempat tumbuhnya tanaman bakau. Ikan. Tempat tumbuhnya tanaman bakau. Sudah? Belum, Pak. Sudah. Nomor 9 apa, Pak? Tempat pencari ikan dan tempat tumbuhan tanaman bakau. Sudah, Pak. Ya. Nomor 10. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Laut yang sangat luas disebut Samudra. jawabannya samudra. Kenapa bisa gede? Tunggu, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah. Nah, tandai kalian. Nanti untuk yang C ini kalian kerjakan sendiri. Ya, Oke, Pak. habis ini nanti yang C, yang kerjakan soal-soal berikut ini kalian kerjakan sendiri, dicari jawabannya. Nah, kita lanjut ke latihan ulangan Bu, bab Pak. 1 yang halaman 24. Pak, Ya. yang C ini boleh selesai Zoom nggak? Iya, selesai Zoom aja. Sekarang kan kita masih ngelanjutin itu. Untuk yang C, mengerjakannya nanti setelah Zoom. Ya, paham? Kirim. Oke. Nggak usah dikirim. Nggak usah dikirim ke Pak Guru. Yang penting dikerjakan untuk belajar kalian. Paham? Ya, Pak. Boleh di buku nggak jawabannya? Di buku aja biar mudah bacanya kan. Oke. Kalau di sini kayaknya nggak muat. Kamar mandi, Pak. Boleh. Cepet. Nanti ketinggalan. Pak, tadi nomor 9 apa, Pak? Nomor 9 apa? Yang mana? Oh, itu mencari ikan. Mencari ikan dan tempat tumbuhnya tanaman bakau. Sudah? Kita lanjut ya. Penampakan alam disebut juga Bentang alam. energi bentang lingkungan pelestarian. Bentang. Jawabannya adalah bentang alam. Yang B ditandai, silahkan. Dah. Nomor 2 tuh, lihat gambarnya itu. Nomor 2. Penampakan alam tersebut bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai tempat Penyimpanan air. ya, jawabannya penyimpanan air yang A. Ya, ayam.
Nomor 3. Gunung merupakan kenampakan alam daratan yang memiliki ciri yaitu D, Pak. D. jawabannya A, B, C atau D. D. Pak. D. Pak. Ya, jawabannya yang tepat D, memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter. Pak. 1.100.000. Oh, diker masjid. Oh, bangga dulu ya. Siapa? Yang ketinggalan, ada yang ketinggalan nggak? Iya. Aku, Pak. Siapa? Nomor 1 apa? Nomor 1 B. Aku. Nomor 2 A. Nomor 3 D. Nomor 4. BAD. Lembah yang sisi-sisinya sangat sempit dan curam serta terjal disebut D. Tebing. Jurang. jawabannya J U R arah jurang. Yang C ya. Nomor 5. Sarana rekreasi alam, tempat penyimpanan air, dan tempat penghasil barang tambang merupakan manfaat dari... Gunung. Ya, jawabannya adalah gunung. C. Material yang keluar saat gunung meletus. A. Emas, kayu, perak, mahma. Mas. Ya, jawabannya A. Masa iya mau keluarnya emas? Mas Gusti, ayo. Kayak orang yang Mas mikir ribu itu nanti selalu pada emas. Terus, nomor 7 ya. Lembah merupakan daratan yang dikelilingi oleh D. Perbukitan. ya, jawabannya adalah D, perbukitan. D ya. Tadi tambah 6 apa, Pak? 6A, mahma. 8B. Dekat laut yang Pantai. Nomor 8 ya. Wilayah daratan dekat laut yang dimanfaatkan untuk pelabuhan adalah ya, jawabannya B, pantai. Nomor 10. Olahraga yang biasa dilakukan Nomor di sungai adalah Nomor 9 apa, Pak? Oh iya ya, 9 belum ya, kok udah ke 10. Sungai dapat dimanfaatkan untuk perdagangan, yaitu berupa ya, pasar terapung, yang A ya. Nomor 10. Olahraga yang biasa dilakukan di sungai adalah olahraga yang biasa dilakukan di sungai. Kano, Pak. Arung jeram. Dayung nggak sih? Iya. Arung dayung, jeram. Pak, dayung. Dayung juga Arung bisa. jeram. Sungai itu juga dipakai untuk arung jeram juga loh, Nat. Jadi saya jawabnya arung jeram aja ya. Ya nggak apa-apa. Ini ditandai 2 ini nggak apa-apa. Karena nggak. Ini apa nih, Pak? Yang mana? Pertanyaannya nggak spesifik ini. Bisa dayung, bisa arung jeram, gitu aja nggak apa-apa. Bisa dayung, bisa yang jeram. Dua dayung sama arung jeram. Dua-duanya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Itu kan nggak spesifik itu nomor 10 itu.
Ya. Kapan yang nomor dayung 10? Arung jeram sama dayung. Nomor 10. Kenampakan alam yang biasa dimanfaatkan sebagai pengairan lahan pertanian. Jawabannya yang apa, nomor 11? Ya, jawabannya yang benar D. Itu gambar Ini depan rumahku sawah. Nomor 12. Penampakan alam danau sering dimanfaatkan untuk Peternakan ikan. ya, peternakan ikan. Yang C jawabannya. Tadi 10 apa? Nomor selanjutnya nomor 13 ya. Dayung sama Nomor jeram. 12 apa, Pak? C. Jangan ngomong sendiri, perhatikan gambar yang nomor 13 itu. Ciri-ciri kenampakan alam perairan tersebut yaitu Luas di daratannya. ya, jawabannya yang tepat adalah cekungan luas yang ada di daratan yang digenangi oleh air. Itu jawabannya yang B yang benar. Nomor 14. Kumpulan air yang memisahkan pulau. Berikut pernyataan yang benar mengenai laut. Jawabannya yang benar yang B. kumpulan air asin yang memisahkan pulau. B. Jawabannya yang B. Nomor 15. Enggak kedengaran, suaranya kecil, Pak. Siapa itu? Suaranya Itu ada siapa itu? Pak, suara Bapak kecil. Yang kebres Pak, suaranya kecil. Iya, Pak, kecil. Untuk berapa suaranya siapa tuh, tolong di-mute. mute dong, yang ada suaranya nggak jelas itu. Nah, kan hilang. Betul itu. Gimana suara Pak Guru? Dah. Dek. Dah. Jelas garam merupakan Nomor berapa sekarang? 15. 15. 15. Tempat penghasil garam merupakan salah satu manfaat dari Laut. iya, laut. Laut. Iya. Laut lah, muat lagi. Sekarang yang B. Istilah dengan jawaban yang benar. Dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Pak, yang 15 tadi apa? 15C. Nomor 1. Gunung dan daratan tinggi merupakan contoh kenampakan alam Daratan. daratan. Jawabannya. Daratan. Nomor 1 daratan jawabannya ya. Nomor 2. Permukiman penduduk merupakan manfaat dari kenampakan alam daratan yang berupa Daratan rendah. ya, jawabannya daratan rendah. Daratan rendah. 3. Gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik disebut gunung ya, gunung aktif. Gunung aktif. Nomor 4. Lembah yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman disebut Arai. lembah yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai permukiman disebut Laut. perbukitan. Jawabannya perbukitan. Nomor 6. Belum, Pak.
Oh, nomor 5. Iya, nomor 5 dulu baru. Nomor 3 aktif. Nomor 3 aktif. Kenampakan alam daratan yang sering ditumbuhi tanaman bakau adalah Rawa. rawa bisa, pantai bisa. Pantai, yang tepatnya pantai ya. Boleh dua-duanya, Pak. Boleh. Pantai sama sawah ya, Pak? Rawa. 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 Sawah. Sawah mau mancing belut kamu, Buas. Nomor 6. Delta merupakan wilayah yang terbentuk dari titik-titik sungai. Jawabannya adalah endapan. Endapan sungai. Endapan sungai. Nggak muat lagi. Danau vulkanik adalah danau. Nomor 7. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena Letusan. ya. Nomor 7 jawabannya letusan gunung berapi. Nomor 8. Perhatikan gambarnya itu. Gambar tersebut merupakan jenis kenampakan alam Perairan. daratan loh. Darat. Jawabannya daratan loh. Itu kan rawa. Rawa itu daratan. Masuk daratan. Nomor 8 daratan ya. Ya. Ombak dari laut dapat dimanfaatkan untuk olahraga selancar air. Nomor 10. Biar agak cepat, Pak Guru juga mau syuting ini. Sabar, Pak, belum selesai nulisnya. Selancar ya, Pak, nomor 9. Iya, selancar. Merupakan Pak. yang Nomor 10. Laut merupakan tempat yang memisahkan pulau atau benua. Pulau atau benua. 8 daratan. Ya, nomor 8 daratan itu. Dah, ini sama anak-anak yang C kalian nanti kerjakan di rumah setelah Zoom. Nomor 6. Iya. Endapan sungai. Endapan sungai. Bumita? Pak, nomor apa, Pak? Endapan apa? Apa, Pak? Nomor apa ya, Pak? PT mana? Pak, 7 apa, Pak? Pak, 7 apa, Pak? Nomor yang 7. Letusan. Nomor 7 letusan gunung berapi. Gak jadi deh. Sudah kan? Sendiri. Nomor 8. Dengarkan anak-anak. Daratan nomor 8 darat. Ya. Sekarang ini Bu Mita juga mau memberikan tugas buat kalian. Ini ada pembahasan soal juga kayaknya Bu ya. Ada pembahasan soal untuk bahasa Indonesia. Nah, silahkan kalian ikuti juga. Pulau benua. Siapkan bukunya bahasa Indonesia. Anak-anak hari ini nggak ada bahasa Lampung ya. Diganti pelajarannya Pak Guru pembahasan soal latihan ini dulu. Paham? Gak ada bahasa Lampung dong, Pak. Hari ini. Enggak. Besok lagi ya. Oke? Oke. Silahkan Bu Mita dilanjut. Pak Guru mau posting yang bahasa Indonesia di Google Classroom. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Robert. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu Mita. Masih semangat ya belajarnya ya? Ibu. Masih. Ya, Bu Mita beri waktu istirahat. Yang mau minum atau mau ke toilet silahkan. Oke. Ya, sambil disiapkan buku bahasa Indonesia, buku cetak ya. Halo, Bu. Ya, kita istirahat 3 menit lah. Nah, ya, mau ke toilet. Mencatat besar tapi buku ini. Cetak buku cetaknya dulu. Oh, sampai. Ayolah cepet. Oke, anak-anak udah siap? Nah, yang punya buku cetak, disiapkan buku cetaknya. Nanti kita akan bahas. Kalau nggak apa-apa kan? Kenapa? Kalau nggak muat ditaruh di buku ini nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Kalau muatan yang tempelan nggak kelihatan matanya. Oke, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak ingat nggak belajar apa kita? Kata hubung. Oh, good. Bu, aku Kata hubung. belum punya buku paketnya bahasa Indonesia. Oh, kalau belum nggak apa-apa. Nanti ada di share di Classroom soalnya. Nah, yang nggak punya bisa lihat di Classroom nanti. Ya, hari ini kita mau belajar tentang mind mapping. Ya. Mind mapping, peta pikiran. Duh. Ambilin dinas itu. Ya. Bentar. Jadi hari ini dari materi kalian yang mengerjakan latihan yang ada di video ya, kerjakan ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Oke. Masih loading ya? Sudah ada. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang peta pikiran atau mind mapping. Jadi peta pikiran atau mind mapping itu biasanya berbentuk cabang-cabang. Oh, nggak kedengeran, suaranya kecil. Di mana ini? Diam dong, Abang.
Sudah terdengar? Oh, bisa mendengar suara Bumita? Ya. Ya. Jadi informasi merupakan kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, kita dapat menyusun informasi itu dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kalian misalnya mau belajar. Jadi kita bisa membuat peta pikiran itu menjadi lebih mudah ya untuk belajarnya. Lalu istilah mind map ini pertama kali dikemukakan oleh Anthony Peter Buzan. Ya. Nah, ini Bumita ada contoh peta pikiran. Oh, itu. Iya, di buku chat ada. Halaman berapa ya? Coba cari. Nah, membuat peta pikiran dari gagasan pokok atau gagasan pendukung teks yang berjudul Suku Palembang. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah membaca ini ya tentang Suku Palembang. Nah, itu kalian buat peta pikirannya. Di sini ada salah satu contohnya. Nah, jadi dalam lingkaran ini adalah pokok pikirannya. Pokok pikirannya tentang di sini suku Palembang ya ini. Ini pakaian adat suku Palembang, ada 2 orang ini. Lalu di suku Palembang itu kita bisa menjelaskan provinsinya di mana. Provinsinya di Sumatera Selatan. Lalu suku adatnya apa? Suku adatnya Wong Kito Galo ya, Wong Kito. Lalu ada juga makanan tradisional, yaitu makanan tradisional dari Palembang ada empek-empek. Lalu ada juga bahasa adatnya. Nah, bahasa adatnya ini kan ada 2. Kalian bisa tulis seperti ini. Jadi bahasa Palembang ada 2 tingkatan. Lalu kalian buat panah lagi. Ya, bisa anak-anak bisa lihat di buku cetaknya. Di buku cetak. Kalau nggak kelihatan, lihat buku cetak anak. Coba halaman berapa ya? Halaman 10. Ya. Ya, buka halaman 10. Yang ada buku cetaknya, yang nggak ada. Nah, ini baru kelihatan. Ya. Jadi tadi lanjut ya, bahasa Palembang ada 2 tingkatan, yaitu ada Baso Palembang Sari-Sari. Ini digunakan untuk percakapan dengan pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat itu berarti orang yang penting dalam mengelola masyarakatnya itu, seperti lurah atau pejabat-pejabat seperti itu. Lalu Baso Palembang Alus itu digunakan saat melakukan percakapan dengan kok sama. Oh, ini kayaknya ada kesalahan nih. Kalau kalian baca di buku cetaknya, iya, ya ini salah buat ini. Anak bisa lihat nanti di suku Palembang di pertemuan sebelumnya. Lalu ada juga pakaian adat. Pakaian adatnya namanya apa dari suku Palembang? Aisan Gede Songket ya. Lalu ada senjata tradisionalnya, ada tongkat trisula ya. Lalu ada tari adatnya, tari tanggai. Nah, mungkin tari adatnya ada beberapa, tapi di sini yang ditulis 1. Lalu rumah adatnya itu namanya rumah limas. Nah, yang gambar yang ada di bawahnya itu adalah rumah limas ya. Nih, ada keterangannya rumah limas merupakan rumah adat Sumatera Selatan. Rumah adat ini dijadikan sebagai bahan informasi dalam membuat peta pikiran suku Palembang ya. Itu covernya. Nah, lalu sampai sini ya bisa ya anak-anak buatnya ya. Jadi pusatnya itu temanya akan ini tentang suku Palembang. Jadi yang berada di tengah ini suku Palembang. Lalu kalian pecahkan bagian-bagiannya yang ada di suku Palembang. Lalu anak-anak akan ada tugas. Nah, tugas keterampilan ya ini. Tugas keterampilannya, anak-anak
menggambar peta atau mind mapping kebudayaan daerah Lampung ya. Karena di sini kita di Lampung, kita akan membuat peta pikiran daerah kebudayaan daerah Lampung. Ya, ini boleh pakai kertas HVS atau pakai buku gambar ya, yang buku kosong itu. Lalu kalian gambar, kalian buat mind mapping. Lalu setelah kalian membuat mind mapping itu, kalian presentasikan cerita tentang kebudayaan daerah Lampung dalam bentuk video, ya, video dengan membawa peta mind mapping yang kalian buat itu sambil dipresentasikan. Nah, ini Bu Mita beri waktu 1 minggu ya, 1 minggu cukup. Ini nggak harus jadi hari ini. Nah, jadi nanti dikumpulkannya terakhir Jumat 13 Agustus 2021. Berarti Ini ada di 1 classroom minggu nggak? lagi. Ada, nak? Ada. Nanti di-share yang belum di-share. 4B udah di-share. 4A nanti kalau belum minta Pak Robert. Ya. Nah, untuk presentasinya anak-anak bisa ya. Misalnya, halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini saya, misalnya Claire, Claire dari kelas 4A akan mempresentasikan tentang kebudayaan daerah Lampung. Nah, Lampung berada di provinsi mana itu? Lampung provinsi mana? Sumatera Selatan. Lalu ada suku adatnya apa namanya? Terus ada makanan tradisional. Mungkin anak-anak bisa tambah yang kalian tahu informasinya. Misalnya kalian punya kain adat namanya apa, seperti itu. Kenapa, nak? Sambil ditunjukin gambarnya ya, Bu. Iya, sambil ditunjukin gambarnya. Gitu. Untuk tugasnya ada pertanyaan, tugas keterampilan. Ya, Bu. Ya, jelas ya. Udah. 3 tugasnya apa? Yang apa? Tugasnya apa, Bu? Tugas keterampilan membuat peta pikiran tentang kebudayaan daerah Lampung. Lalu kalian apa? Kumpulnya Jumat, kumpulnya terakhir paling lambat Jumat 13 Agustus 2021. Ya, boleh pakai kertas HVS, boleh pakai buku gambar. Nanti kalian hias, nanti akan ada penilaian untuk mind mapping dan presentasi yang paling bagus nanti akan dapat reward. Ya, jadi anak-anak boleh hias, boleh ditambahin sambil diwarnai atau ditempel gambar-gambar boleh, atau gambar sendiri juga boleh kayak gitu. Sebenarnya contohnya itu ada banyak anak-anak. Aku minta share. Contoh mind mapping itu ada banyak ya. Anak-anak bisa lihat di Google. Itu kalian cari mind mapping atau peta pikiran gitu. Pasti nanti ada banyak contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contohnya diwarnai, terus digambar-gambar gitu. Nah, kalian buat sekreatif mungkin. Nanti akan ada reward untuk hasil-hasil yang terbaik. Itu cara buatnya ke mana, Bu? Digambar, nak, digambar. Kan tadi kalau mind mapping itu berbentuk cabang-cabang pohon. Nah, ini contohnya empathy map. Empathy map berarti sifat-sifat ya, empati itu. Nah, lalu kalian buat cabang. Ini bercabang-cabang. Kayak gitu. Ya, bisa? Nah, di Google Classroom ada nggak, Bu? Kenapa, nak? Di Google Classroom ada nggak, Bu? Iya, materinya di-share di Google Classroom. Ada.
Ya, nanti bisa dilihat di classroom lagi. Untuk tes mind mapping ada pertanyaan lagi nggak? Tidak? Sandi? Apa Sandi? Ya, silakan Sandi. Enggak, itu harus digambar. Iya, itu digambar. Mind mapping berarti digambar. Makanya Bu minta suruh pakai buku gambar atau pakai kertas HVS yang polos. Ya, buat sekreatif mungkin. Bu, Ya, nanti gambarnya pakai pena atau pensil? gambarnya mungkin di awalnya aja, kalian pensil boleh biar pakai bisa dihapus. pensil. Ya, Biar betul. Nah, saya kalian punya pakai pensil dulu. Terus kalau udah bagus, kalian belin, boleh pakai spidol atau pakai pulpen biar lebih bagus. Terus diwarnai juga boleh. Ya, ada pertanyaan Bu, lagi? kalau Diana, gambarnya di iPad gimana, Bu? kalau gambarnya apa? Kalau gambarnya di aplikasi di iPad gimana, Bu? Boleh nggak? Boleh, boleh. Memang bisa ya? Bisa. Pakai pen itu, pen atau apa? Bukan, ada. Aku lupa. Ada aplikasinya. Tapi kita nyoret-nyoret sendiri gitu ya? Ya, boleh. Terus nanti dicetak gitu. Oke, kita lanjut ya bahasa Indonesia. Kita lanjut, kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Anak-anak silakan buka buku cetaknya. Halaman berapa ya? 12. Halaman? Halaman berapa, Bu? Latihan ulangan bahasa Indonesia. Kayaknya halaman 12 deh. Halaman 12. Yap. Ya, 12. 12. Yang belum bisa lihat di depan ya. Bisa dilihat di layar maksudnya. Nah, yang belum punya bisa lihat di layar. Kan anak-anak siapkan pensil untuk nanti kalian menandai di buku kalian masing-masing. Atau yang belum punya bukunya bisa pakai buku catatan. Bu, Ya, Nak? boleh pakai pena, Bu? Di mananya? Pakai pensil aja, Nak. Oke, Bu. Nanti susah ngapusnya kalau itu. Oke, sudah siap semua? Bu, halaman berapa, Bu? 12. Buku ESPS Bahasa Indonesia. Ini aku belum tanya, Pak. 12. Nah, Bu Mita akan minta tolong satu persatu nanti bacakan. Udah ready? Go. Are you ready, guys? Ready. Ready. Oke, good. Oke. Nomor 1, tolong bacakan Klevi. Yang ada di layar ada Klevi. Yang lainnya tolong dengarkan. Suaranya Klevi nggak kedengaran. B Indo bukan IPS, B Indo. Suaranya kecil ya Klevi ya. Klevi suaranya kecil banget, nggak ada dengar gitu. Ya nggak ada suara bacaan ya dulu. Oh ya, ya nggak apa-apa. Ini mungkin mic-nya lagi bermasalah ya. Oke, Bu Mita bantu bacakan juga. Sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu disebut apa jawabannya? Cerita, dongeng, informasi atau pengalaman? Klevi apa jawabannya? Informasi. Weh, betul. Good job. Jawabannya informasi. Silahkan kalian tandai C di silang. Lihat di silang dia enggak, dia harus Macet, Bu. Macet-macet. ayo dong. Yang nomor 2, tolong Veronica Cahya. Bacakan ceritanya. Bacalah paragraf berikut.
Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Bahasa Palembang Alus dan Bahasa Palembang Sari-Sari. Bahasa Palembang Alus digunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang tua, atau orang-orang yang dihormati. Sementara itu, bahasa Palembang Sari-Sari digunakan sehari-hari oleh suku Palembang dan berakar pada bahasa Melayu. Ya, terus ya soalnya. Informasi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah C. Ya, dibaca pilihannya. Dibaca sambil diperhatikan. A. Semua tingkatan dalam bahasa Palembang digunakan dalam percakapan untuk orang-orang yang dihormati. B. Bahasa Palembang Alus merupakan tingkatan dalam bahasa Palembang yang berakar pada bahasa Melayu. Bahasa Palembang Sari-Sari merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Palembang. D. Terdapat dua tingkatan dalam bahasa Palembang, yaitu bahasa Palembang Alus dan Bebaso. Ya, yo anak-anak, jawabannya apa? Yang nomor 2. Sambil dicermati ceritanya yang sesuai dengan paragraf. Apa? C, ya betul jawabannya C. Bahasa Palembang Sari-Sari merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Palembang. Ya, silakan kalian tandai yang C. Sudah? Nomor 3 di atas. Nomor 3, Sandi. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. 1. Batik merupakan salah satu kerajinan yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. 2. Kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, amba, menulis, dan titik-titik. 3. Walaupun demikian, batik tidak hanya terdapat di daerah Jawa. 4. Terdapat di berbagai daerah di Indonesia. 5. Sebagai bagian dari budaya Indonesia, batik diakui dan ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya di dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. 6. Keputusan itu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan masyarakat Indonesia diambau mengenakan batik. Nah, dibaca soalnya nomor 3. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas ialah A. Sejak, B. Selama, C. Meskipun, D. Pada saat. Sejak. Itu titik-titiknya di nomor 6. Jawabannya apa? Sejak. Betul, good job. Jawabannya A, sejak. Silahkan ditandai. Bu, yang nomor 4 apa, Bu? Ya, yang nomor 4, tolong Casey bacakan. Casey apa Casey? Gagasan pokok pada teks tersebut terdapat pada kalimat A. Nah, dicari gagasan pokoknya. Di pertama, kedua, kelima, atau keenam? Yuk, dicermati yuk. Pertama. Ya, betul. Jawabannya A. Pertama ya. Jadi, gagasan pokoknya batik merupakan salah satu kerajinan yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Betul. Percakapan merupakan sumber informasi dalam bentuk. Ya, siapa tuh yang bacakan tuh? Jawabannya apa, Bu? Pertama. A. Pertama. Ya, nomor 5. Michelle, bacakan Michelle. Ya, Bu. Akan merupakan sumber informasi dalam bentuk.
Bu, tadi nomor B. Bu, tadi apa, Bu? Nomor 4A, Nak. Nomor 4A pertama. Nomor 5. Apa jawabannya? Kalau di mute sih yang lain. Ya, Michelle jawabannya apa yang nomor 5? Bu, nomor 5. Apa, Bu? Nomor 5B. Nomor sumber informasi dalam bentuk Bentuk apa, Michelle? Michelle apa? lisan. Lisan. Betul. Jawabannya yang A, lisan. Karena ditandai. Jangan sampai ketinggalan ya. Lisan. Nomor 6. Tirta. Ya, Nak? Ini Ya. tulisnya sampai nomor berapa? Soalnya sampai yang bagian B nanti. Ada 10 soal pilihan ganda. 5 isian sama 5 uraian. Oke? Yang C? Lanjut. Yang C 5 juga. 5. Tirta, bacakan. Masih di mute, Tirta. Nomor satu, tarian tradisional Indonesia. Tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh perempuan laki-laki. Bu, jawaban nomor 5 apa, Bu? Lisan. Lisan. Untuk menarik tarian ini, harus menyisiri. Tolong yang baca Alik. Nggak kedengaran. Ya, mungkin jaringannya di tempat Tirta nggak kedengaran. Anak-anak bisa baca sendiri juga. Pakai buku cetak. Jawabannya B. Yang nomor 6, gagasan Nomor pokok 6 C, dalam teks nomor di 6 atas. C. Nomor 6 C. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Ya, betul. Nomor 6C. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Silahkan kalian tandai. Lanjut nomor 7. Kristi. Foto nggak, Bu? Kenapa, Nak? Jumlah gagasan pendukung dalam teks tersebut adalah Bu, tadi jawabannya apa, Bu? Berapa? Nomor 6, C. jumlah gagasan pendukung dalam teks tersebut adalah Berapa gagasan pendukungnya? Dihitung. Kan gagasan utamanya ada di atas nih. Ada di bagian depan. Nah, berarti setelah gagasan pokok itu ada gagasan pendukungnya. Nah, ada berapa itu? D. Ada berapa kalimat? 3. 3. Yang mana aja? Yang tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pada awalnya tarian ini dilakukan untuk Nah, di sini gagasan pokoknya itu dari atas sampai bawah, Nak. Jadi semua selain gagasan pokok itu namanya gagasan pendukung. Ya, karena membahas tentang tari piring semua ini. Bu, nanti dipoto. Dipoto?
Jawabannya ada berapa? Kalian hitung ada berapa kalimat di situ? Tarian ini berasal dari Sumatera Barat. 1. Tarian ini biasanya digunakan oleh perempuan dan laki-laki. 2. Pada awalnya tarian ini dilakukan untuk membawa sesembahan kepada dewa sebagai rasa syukur. 3. Terus, untuk menarikan tarian ini, penari harus menyiapkan piring. 4. Ada 3 variasi gerakan dalam tarian ini, yaitu tupai, takalui, takalombang, dan akamalili. 5. Berarti gagasan pendukungnya ada 5. Ya. 5 berarti yang B. Nanti apa, Nak? Foto? Direkam ya. Direkam ini. Oke, lanjut nomor 8. Apa yang belum? Iten. Aku, Bu. Ngomong apanya, Bu? Ya, baca. Perhatikan percakapan berikut. Aku dengar kamu sering latihan menari tarian tradisional. Biasanya berapa lama kamu latihan? Yang nomor 8, yang C. Dalam satu hari biasanya aku ada menari titik-titik 2 jam. Lama. Tapi jawaban adalah aku Selama. Apa jawabannya? Selama. Benar, yang C. Anak-anak menunggu temannya selesai membaca dulu ya, baru jawab. Ya, kita saling menghargai. Jawabannya C, selama. Lanjut nomor 9. 9, Melvina. Gagasan pokok dalam paragraf di atas. Kalimatnya dibaca dulu, Nak, ceritanya. Tahukah kamu di mana letak suku Dayak? Suku Dayak merupakan nama yang diberikan penduduk pesisir Pulau Borneo kepada penghuni ke pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan. Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua sebutan orang Dayak memiliki arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama kekeluargaannya. Gagasan pokok dalam paragraf di atas ditunjukkan oleh A1, B2, C3, D4. Ya, apa jawabannya? Nomor 9, gagasan pokoknya ada di mana? Yang mana? Ada yang masih bingung? Yang mana gagasan pokoknya? Yang A. Ya, benar. Jawabannya A1. Jadi gagasan pokoknya letak suku Dayak. Jawabannya A1. Nomor 10, Boas. Bacakan, Boas. Suaranya Boas gak kedengeran. Dahulu budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari.
Yang diminta Nah, baca arti kata bahari, apa itu bahari? sesuatu yang berhubungan dengan perairan. Ya, betul. Jawabannya A. Sesuatu yang berhubungan dengan perairan ya. Di ceritanya tadi juga dijelaskan. Oke. Lanjut. Saya belum, Bu. Siapa yang belum? Saya. Ya, siapa itu? Begitu kau bisa lihat semua nih. Kathleen. Oke, Kathleen bacakan. Kamu tulis Nomor 1. nomor 10. Pertunjukan lenong merupakan pertunjukan yang menampilkan sebuah cerita atau lakon dengan dilengkapi gerak serta lawakan yang politik titik. Pertunjukan biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah Selama. Ayo, kata hubung yang tepat apa? Selama, apa sejak, atau pada saat? Selama pertunjukan pasangannya. Kalau selama Nah, Kathleen, kalau Kathleen sendiri apa jawabannya? lama. Kita coba ya. Pertunjukan lenong merupakan pertunjukan yang menampilkan sebuah cerita atau lakon dengan dilengkapi gerak atau lawakan yang menggelitik. Selama pertunjukan biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Cocok apa enggak? Cocok. Kalau misalnya diganti? Pada saat pertunjukan biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Mana yang lebih cocok? Selama Pada saat? Biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Pada saat apa? Selama, yuk. Pada saat. Bu. Pada saat. Jawabannya. Selama, Bu. Nah, kalau kemarin. Lama. Selama itu menjelaskan tentang ini ya, waktu ya, lamanya waktu ya. Ya, masih ingat? Kalau sejak itu berarti waktu dari saat itu sampai sekarang. Kalau selama itu berarti menunjukkan waktu berapa lama, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau ini lebih cocok ke pada saat pertunjukan biasanya terdapat iringan orkes gambang kromong. Nah, jawabannya pada saat. Kalau selama itu menunjukkan waktu biasanya ya. Silakan ditulis. Nah, nomor 2. Reinhard. Aku suka kue itu. Reinhard. Namanya. Aku suka kue. Juga suka. Reinhard, tolong bacakan. Perhatikan gambar berikut. Makanan tradisional di atas berasal dari provinsi Gimana? Itu makanan apa sih? Sumatera Ada yang pernah Utara. makan ya? Ya, namanya Bika Ambon. Bika Ambon itu berasal dari provinsi mana? Sumatera Utara. Bika Ambon. Utara. Ya, berasal dari Medan. Medan itu di mana ya? Medan ada di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, betul. Jawabannya Sumatera Utara karena di situ dituliskan provinsi, berarti kita tulis Sumatera Utara. Percakapan nih. Sumatera apa, Bu? Utara. Sumatera Utara. Makasih, Bu. Nah, nomor 3, Maureen. Maureen bacain. Bacalah teks berikut. Tarik kipas
Tari kipas Pakerana merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Tarian ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gerakan tari kipas Pakerana ini sangat unik. Para penari memegang kipas dengan posisi dan sudut berbeda sehingga menyerupai lingkaran. Terus gagasan pokok. Gagasan pokok pada teks di atas ialah tari kipas Pakerana merupakan salah satu tradisional di salah satu tarian tradisional di Indonesia. Ya, benar. Jawabannya pada kalimat pertama ya. Tari kipas Pakerana merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Kalian tulis kalimatnya. Nomor 3 apa Bu tadi? Nomor 3 itu gagasan pokoknya pada kalimat utama itu. Tari kipas Pakerana merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Ini panjang nih. Apa Bu tadi? Salah satu tarian. Kalian tulis di itu kalimat pertama. Tari kipas Pakerana merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Nah. Itu tari kipas Pakerana. Saya nulis. Kalau tak jelasin enggak. Di mana tuh? Enggak jauh. Kemana? Ya, kita lanjut nomor 4 ya. Belum. Ya. Bu, yang nanti dikerjain bareng-bareng ya? Iya, ini dikerjain bareng-bareng. Udah, Bu. Ya. Udah. Oke. Lanjut nomor 4. Nikita, tolong bacakan. Bu, kamu juga bisa jawab ya. Enggak itu. Nikita. Apa sih? Dia sampai begini. Mana Nikita? Jorok. Heran perempuan kok kayak gitu sih kamu. Oh, Nikita menghilang Nikita. Halo Nikita. Halo Bu. Oh, Nikitanya nggak ada. Berarti kita ganti Fatar. Orang galang. Oh, Nikita udah siap? Oh, Nikita. Bacakan. Nomor 4. Buka mic-nya. Bacalah paragraf berikut. Ada back sound-nya tuh. Enak toyo. Ya, Jadi kita keluar ya? Iya. Oh, yaudah kita bacakan ya. Jadi nanti Tumpeng sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional selamatan lainnya. Tujuan pembuatan tumpeng yaitu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tumpeng biasanya dilengkapi beberapa jenis lauk pauk. Tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dengan bentuk kerucut. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama. Kalimat yang mana? Yang mana? Ditemukan saat upacara keagamaan tradisional keselamatan lainnya. Ayo dibaca lagi. Tumpeng sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional lainnya. Di tengah atau di belakang?
Di pertama. Nah, perhatikan. Jadi jawabannya itu adalah di yang terakhir, nak, malahan. Nah, ini adalah kalimat gagasan pendukungnya. Tumpeng sering ditemukan segala macam. Terus tujuan pembuatan tumpeng. Ini, terus tumpeng biasanya dilengkapi. Nah, sedangkan gagasan pokoknya itu ya, tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauk dengan bentuk kerucut. Nah, jadi pada kalimat terakhir jawabannya ya, karena yang terakhir itu malah menjelaskan tentang tumpeng Bu, itu. macet-macet terus. Macet-macet. Enggak, Deng, Bu. Mungkin ya, jawabannya yang terakhir ya, tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dengan bentuk kerucut ya. Karena ini menjelaskan ya, ada merupakan. Nah, lalu kalimat pendukungnya yang di atas ya. Jawabannya kerucut aja ya. Tuh, bukan. Jawabannya dari ini, tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dengan bentuk kerucut. Tuh panjang, tulis. Tadi. Jangan sampai Tumpeng salah. apa, Bu? Tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi serta lauk pauknya dengan bentuk kerucut. Boas sudah selesai nulis, Boas? Merupakan. Yang nomor 5 itu tarian dari Bali ya? Iya, udah ada yang tahu ya. Tari apa namanya itu ya? Tari apa? Aduh. Ayo Gusti, Mas tahu ini Gusti. Tari apa Gusti? Aku lupa. Tari pendek. Betul Michelle, itu tari pendet ya. Sama Pendet apa pendet ya bacanya? Mamaku benar. Oh, bisa ya Mama ya. Bagus dong. Ya, itu tarian dari Bali. Ya, sekalian nomor 5 ya, dijawab tarian tersebut berasal dari daerah Bali. Daerah Bali. Iya, namanya tari pendet. Ada combet. Nomor 4 sudah selesai nulisnya? Belum. Sudah. Ya, nggak apa-apa, ditunggu. Nomor 4 habis merupakan apa, Bu? Itu yang ada di kalimat terakhir, Nak. Tumpeng itu sendiri merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dengan bentuk kerucut. Bu, mau tanya yang nomor 2 itu jawabannya apa ya tadi? Oh, ini ya yang isian. Sumatera Utara. Itu Bika Ambon dari Sumatera Utara. Ya. Bu, nanti ini di foto nggak? Apanya yang difoto? Oh, foto kita. Enggak, tugasnya foto enggak? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Oh, yang kalian kirim tulis itu ya? Ya ini loh, Bu. Yang kalian kerjakan? Iya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kan kalian udah nulis kan? Kan kita mengerjakan bersama-sama. Oke. Ya. Bu, C-nya dari tugas, Bu. C-nya. Ya, C-nya kita lihat. Kayaknya. Bu, yang nomor C kerjakan soal-soal berikut ini dikerjakan enggak? Salah-salah. Kita lihat ya. Emang sudah selesai nulis semua? Sudah selesai? Udah. Oh, oke. Yang nomor 5 udah? Sudah. Udah. Nah, yang C itu nanti kita baca dulu deh. Nomor 1. Tuliskan cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Itu sudah disampaikan di materi pertama. Kalian buka buku cetaknya juga ada di sini, ya. Ada 3. Lalu yang kedua, tuliskan 3 kalimat menggunakan kata hubung sejak, selama, dan saat itu. Nah, ini
Kalian bisa ya membuat kalimat seperti yang waktu itu kita praktekkan. Lalu yang nomor 3, buatlah satu paragraf singkat tentang makanan tradisional empek-empek ya. Empek berarti dari Palembang. Silakan buat satu paragraf saja. Lalu yang keempat, Taruh di sini ya, Bu. Kalau gimana? nggak cukup. Iya, itu di buku, harus di buku. Ini buat tugas saja ya, yang C ya. Tadi buat Kalian Tadi kerjakan ini. kerjainnya bareng teman-teman apa? Di foto enggak, Ini Bu? masing-masing. Karena ini kan pendapat Di foto enggak, Bu? masing-masing. Di foto enggak, Bu? Ya, yang C nanti di foto, yang C. Oh, Nomor 4, membuat peta pikiran kerjanya. tentang kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ya. Ini buatnya nggak usah diperbagus, nggak apa-apa. Nanti yang dibagusin yang tugas keterampilan tadi. sudah selesai, Bu. Udah. Oke. Tuliskan satu paragraf singkat tentang kebudayaan DKI Jakarta. Kemudian tanamkan gagasan pokok dari paragraf yang kamu buat. Lalu berikan garis bawah pada gagasan pokok Nomor 5 tersebut. jawabannya apa? Nomor 5 yang mana? Bali. Tarian itu ya? Dari Bali. Balik. Di Bali. Bu, boleh izin ke toilet, Kak? Boleh. Ya, yang nomor C nanti silakan ditulis di buku, tulis ya, karena nggak muat di situ pasti. Oke? Kamu yang mana? Bu, nanti bakalan ada ulangan B Indo nggak, Bu? Ya, ulangan bahasa Indonesia itu hari Jumat depan. Tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya? Depan itu 13, kalau nggak salah 13. Nanti ulangan bahasa Indonesia tema 1. Kalender. Bu, yang C ini kan di foto, nanti kirim Pak Robert ya? Ya, nanti yang 4A dikirim Pak Robert, B dikirim ke Bu Mita. Dan jangan lupa untuk tugas keterampilannya ya, membuat mind mapping dan video presentasi. Nanti Cara dalam video yang bagus, kreatif. Bu, nanti aku mendapatkan ngumpulnya agak lama, Bu. Soalnya mamaku lagi pergi, Bu. Aku nanti Ya, nggak apa. Ya, Pak. Nanti Yang tugas keterampilan 1 minggu waktu. Bu, nanti dikumpulnya harus jam berapa? Ya nanti selesainya hari ini, pokoknya ini dikumpul. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas ya. Sudah. Oke, berarti kita tutup dalam doa ya. Yuk, di sini kita ada yang mau didoakan nggak? Tidak. Ya. Ini sama. Yuk, lipat. Siapa? Saya siapa? Itu. Klevi ya? Siapa yang sakit, Klevi? Papaku. Oh, papanya Klevi. Oke, kita berdoa papa Klevi. Dah? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami simpan, dapat kami terima dengan baik, dapat kami ingat segera untuk kedepannya ketika mengerjakan
Oke, sudah. Terima kasih Boleh, Liv, Bu. anak-anak. Boleh, Liv.